Bab 1036 Siapa yang menyerang siapa? Bang! Gerbang langit berbintang, yang hendak menutup, terkena pukulan di udara dan menjadi redup. Bayangan kabur yang awalnya menyelimuti gerbang raksasa itu mulai menghilang, dan gerbang raksasa yang penuh dengan jejak waktu muncul, bergemuruh di bawah dampak pukulan itu. Bayangan di dalam gerbang sudah panik, berteriak dan berteriak. Tahan! Kamu harus bertahan. Lebih dari 100 iblis kuat di depan jalan tulang terus memasok kekuatan sihir ke gerbang raksasa untuk melawan kekuatan pukulan dan mempertahankan gerbang langit berbintang yang agak bergetar. Tanpa diduga, pukulan lain dilayangkan. Dalam sekejap, lebih dari 100 iblis memerah dan berkeringat deras. Retak! Retakan muncul di tengkorak besar itu, dan gerbang langit berbintang sudah runtuh. Puluhan ribu iblis begitu takut sehingga wajah mereka berubah drastis, dan mereka hampir melihat akhir dunia datang. Terjadi kekacauan, dan teriakan dan permohonan terus berlanjut. Berhenti, berhenti, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Manusia terkutuk ini telah menangkap sesama iblis kita selama beberapa bulan. Mengapa dia begitu kuat? Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Para iblis di luar pintu berteriak dan meratap, dan pemimpin iblis di dalam pintu itu gemetar. Meskipun dia hanya garis besar sosoknya melalui gerbang langit berbintang, dia masih bisa dilihat, dan sosoknya yang gemetar masih terlihat. Melihat manusia botak itu melalui pintu raksasa yang bergetar, gigi pemimpin iblis itu hampir patah. Pria botak terkutuk ini benar-benar sangat kuat. Bahkan dia sama sekali bukan lawannya, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa anjing ini sangat kuat, dan dia telah menggertak para iblis, terus-menerus menangkap anggota suku mereka, baik membunuh mereka sebagai bahan atau menghilang. Dikatakan bahwa dia ditangkap untuk menjadi seorang prajurit. Itu awalnya hanya invasi biasa, dan Yunsing hanyalah sepotong kue. Siapa yang mengira bahwa seorang pria botak seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana, merusak hal yang baik, dan datang ke pintu untuk menggertak terus-menerus, yang bahkan lebih berlebihan daripada perampok. Siapa yang menyerang siapa? Klan iblis diganggu sampai sejauh ini, yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Kakak, kepala iblis itu mengepalkan tinjunya, dan kemarahan menyembur keluar dari matanya. Tetapi melihat kepala bulat yang berkilau itu, dia hanya bisa menahan amarahnya. Tidak ada cara lain. Pria botak sialan ini terlalu kuat. Klan iblis di sini bukan tandingannya. Bahkan dia sendiri tidak berada di level yang sama dengan pihak lain. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia hanya akan mencari kematian. Sungguh dosa, sungguh dosa. Pekerjaan yang bagus sebagai penjaga gerbang, tetapi dia akan bertemu dengan perampok seperti itu. Jika ada jenderal iblis yang menjaga, bagaimana mungkin manusia bisa begitu lancang? Tetapi ini adalah titik yang fatal. Saat ini, Master Klan Iblis belum datang. Dia hanya seorang penjaga gerbang dan tidak mampu memprovokasi perampok yang penuh kebencian ini. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menjaga gerbang langit berbintang. Jika si botak dibiarkan masuk, iblis-iblis yang akan diteleportasi nanti akan mendapat masalah. Aku tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Wajah pemimpin iblis itu serius, dan keringat dingin terus mengalir dari punggungnya. Bang! Pukulan lain dilayangkan, dan gerbang langit berbintang sudah goyang. Lebih dari 100 iblis di barisan depan hampir kelelahan, semuanya pucat, dan bayangan besar terus jatuh ke tanah, dan mereka akan runtuh. Melihat situasinya tidak baik, pemimpin iblis itu berteriak dengan cemas. Berhenti, hentikan. Kita bisa membahasnya. Mari kita gunakan metode manusiamu dan bernegosiasi lagi. Aku akan memberimu 100 iblis, cepat hentikan. Bai Qiu memutar bola matanya yang seperti ikan mati, memiringkan kepalanya dan meletakkan tinjunya. Oke, pemimpin iblis itu menghela napas lega, seolah-olah dia telah diampuni. Hah, dia tidak peduli dengan hal lain, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berbicara kepada para iblis di depan pintu. Temukan 100 orang anggota suku dan berikan mereka padanya. Kata-kata ini hampir diucapkan dengan gigi belakangnya yang tergigit, dan para iblis juga merasakan hati mereka berdarah. Meskipun para iblis berkembang biak dengan sangat cepat, mereka harus dilatih dengan baik untuk tumbuh hingga mendarat di planet lain, 100 orang ini bukanlah kerugian kecil. Sungguh memalukan untuk menyerahkan orang-orang untuk melindungi diri mereka sendiri. Dipaksa oleh situasi, para iblis hanya bisa menundukkan kepala dan melakukan apa yang diperintahkan. Dalam sekejap mata, 100 iblis yang lemah diikat seperti pangsit dan dikirim keluar. Seluruh jalan tulang berdarah senyap seperti malam, dan depresi itu sangat menyedihkan. Sejak para iblis keluar dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Namun sebelum puluhan ribu iblis pulih dari rasa malu dan amarah mereka mendengar suara keras lainnya, dan gerbang langit berbintang mulai bergetar. Para iblis mendongak dengan ngeri dan melihat bahwa tinju pria botak itu masih di udara. Perampok anjing ini benar-benar melemparkan pukulan lagi. Para iblis sangat marah sehingga mata mereka merah, dan mereka tidak berani menyerang meskipun aura pembunuh mereka. Pemimpin iblis itu langsung menerobos pertahanan dan mengutuk melalui gerbang besar itu.
Sialan, kau tidak memiliki integritas moral. Kita sepakat untuk bernegosiasi, mengapa kau tidak menepati janjimu? Kepala Bai Qiyu yang merenung miring, dan dia mengulurkan jari tanpa ekspresi. 100 kali total. Para iblis tercengang, dan puluhan ribu bayangan raksasa gemetar karena marah. Pemimpin iblis itu langsung mengutuk, dan jari-jarinya yang kering menjulur keluar dari pintu. Kau terlalu berlebihan. Para iblis juga terinfeksi oleh kemarahan, dan puluhan ribu bayangan raksasa menjadi marah. Pemimpin iblis itu benar-benar marah. Dia melangkah keluar dari pintu langit berbintang, dan penampilannya yang keriput muncul di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan marah dengan niat membunuh. Para iblis, dengarkan perintahku. Siapkan formasi pengorbanan darah dan bunuh perampok anjing ini di tempat. Jari itu benar-benar mendominasi dan luar biasa. Niat membunuh yang mengerikan membuat kabut hitam melonjak, dan bahkan dunia tampaknya terinfeksi oleh niat membunuh, menyebarkan dingin yang mengerikan. Tetapi hati pemimpin iblis itu sudah berdarah, dan dia tidak peduli dengan ekspresi tercengang para iblis. Meskipun dia tahu bahwa formasi pengorbanan darah ini akan menghabiskan 100 juta tetes esensi darah manusia, yang hampir merupakan salah satu tabungan mereka di Yunsing selama bertahun-tahun, jika esensi darah ini dapat digunakan dengan baik, itu akan cukup untuk mengolah 1 juta prajurit iblis. Meskipun prajurit iblis hanya setara dengan alam pencerahan manusia, dan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat tinggi, 1 juta prajurit iblis ini sudah merupakan kekuatan yang tidak dapat diremehkan, dan mereka juga dapat menjarah lebih banyak esensi darah. 1 juta prajurit iblis, mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Hanya memikirkannya, pemimpin iblis merasa sangat sakit. Tetapi melihat pria botak sialan itu, dia sudah marah dan tidak punya pilihan. Formasi pengorbanan darah ini harus digunakan. Jika ada kecelakaan dengan gerbang langit berbintang, dia tidak mampu menanggung dosa besar. Jika dia membiarkan pria botak yang mati ini terus berlanjut, ketika gerbang langit berbintang beroperasi, kerugiannya mungkin akan lebih besar. Bahkan lebih dari 100 juta esensi darah. Jika Anda tidak membuat keputusan, Anda akan menderita kekacauan. Mata pemimpin iblis itu tajam, dan dia memberi perintah tirani. Siapkan formasi segera. Para iblis mendengar suara itu dan mata mereka tenggelam, lalu mereka semua menunjukkan ekspresi kejam. Bayangan raksasa menyerang bersama, dan kekuatan sihir dan esensi darah saling terkait di udara. Prasasti yang sangat rumit muncul dalam suatu susunan, saling terkait dengan darah di tirai hitam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, warna darah yang mengerikan menutupi bumi seperti jaring raksasa. Warna darah bergema di seluruh tanah, dan niat membunuh yang menyesatkan menyebar ke seluruh dunia. Merasakan kekuatan darah dan ki yang mengerikan, bahkan para iblis pun sedikit ketakutan, hanya pemimpin iblis yang menunjukkan ekspresi kejam di matanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, formasi pengorbanan darah ini adalah formasi pembunuhan terkuat. Setelah formasi ini digunakan, tidak akan ada yang selamat. Dalam pertempuran hari ini, kamu akan membayar harga karena mempermalukan klan iblisku. Semakin dia merasa sedih sebelumnya, semakin senang pemimpin iblis itu tertawa saat ini. Para iblis juga menatapnya, dan masing-masing dari mereka mendidih dengan aura pembunuh, dan kebencian berwarna darah di mata mereka hampir keluar. Bai Qiyu mendongak ketika mendengar suara itu, tampak tenang. Dia tidak peduli dengan formasi besar apapun, tetapi hanya memegang sepotong batu giok dan bergumam dengan tatapan linglung. 100 sudah cukup. Kakak senior, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria botak itu berbalik dan pergi. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit berkabut gelap. Hanya sekelompok iblis yang diseret dengan tali, meninggalkan alur yang dalam di tanah, membuktikan bahwa dia pernah ke sana sebelumnya. Pergi. Sialan, dia baru saja pergi. Semua iblis tercengang, pikiran mereka mulai linglung. Pemimpin iblis itu hanya mengambil sikap, dan tiba-tiba melihat bahwa tidak ada musuh di depannya. Dia merasa seperti telah meninju kapas, dan dia memuntahkan darah karena marah. Engah! Para iblis ketakutan dan maju untuk membantunya. Namun, pemimpin iblis itu sudah sangat marah, dan hanya menatap ke kejauhan dan mengutuk. Kembalilah! Tidak heran pemimpin iblis itu begitu marah, itu terlalu menyebalkan. Formasi pengorbanan darah ini menghabiskan 100 juta tetes darah, dan juga menghabiskan kekuatan sihir iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir tidak dikorbankan, harganya sangat mahal. Bahkan hati kepala iblis sudah berdarah. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi yang putus asa, dia tidak akan begitu kejam. Namun, perampok botak ini pergi begitu saja, tanpa sikap tuannya, dan tanpa menghormati lawannya. Formasi pengorbanan darah yang menghabiskan 100 juta esensi darah untuk dibuat sebenarnya adalah tembakan kosong. Sialan, jika aku tahu ini akan terjadi, siapa yang akan begitu kejam? Kepala iblis itu sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau, lalu biru dan merah bergantian, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matanya penuh darah, dan dia hampir bersumpah untuk membunuh.
Para iblis tidak berani berkata banyak, jadi mereka hanya bisa menghiburnya dengan tenang. Setelah beberapa saat menasihati, kepala iblis akhirnya menstabilkan suasana hatinya, batuk darah, dan mengambil kesempatan untuk mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Ahem, lupakan saja, korbankan formasi pengorbanan darah, itu bisa dianggap sebagai solusi permanen, sehingga perampok tidak akan datang lagi dan lagi. Kita memiliki formasi untuk melindungi kita, dan 100 juta esensi darah tidak terbuang sia-sia. Selama kita menunggu Jenderal Iblis untuk berteleportasi ke sini dan berhasil melaksanakan rencananya, seluruh Yunsing akan berada di tangan kita di masa depan. Harga kecil ini tidak ada apa-apanya. Meskipun dia berkata begitu, hanya pemimpin iblis yang tahu darah pahit yang ditelannya. Manusia benar-benar makhluk yang hina dan tidak tahu malu. Bab 1037 Kodok Kecil yang Lucu. Perahu terbang itu akhirnya berhenti di udara dan harus diperbaiki. Kali ini, giliran Yi Feng yang berjaga. Ketika Lansing dan dua orang lainnya tertidur, dia menyempatkan diri untuk makan, kembali ke perahu terbang, dan berdiri di garis depan sambil membawa parang sepanjang 40 meter yang telah lama hilang. Matanya penuh bintang, dan dia menatap kabut hitam di sekitarnya tanpa berkedip. Meskipun tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, antusiasme Yi Feng tidak pernah pudar. Dia berpatroli di sekitarnya dengan serius, tidak mau melewatkan gerakan apapun. Mengingat kata-kata ketiga orang sebelumnya, Yi Feng bersendawa dengan penuh harap. Sepertinya aku perlu bergerak sedikit untuk membantu pencernaan. Akan lebih baik jika aku bertemu dengan kodok raksasa yang menakutkan itu. Akan lebih baik jika aku mati di tangan kodok itu. Paling tidak, menebas kodok itu pasti akan menjadi banyak pengalaman, yang tidak akan sia-sia. Hehe, memikirkan monster yang kuat itu, mata Yi Feng penuh dengan harapan. Di kabut hitam di sebelah kiri, katak itu sudah sebesar raksasa, dan masih mengisi perutnya, seolah-olah memiliki nafsu makan seperti lubang tanpa dasar. Tumpukan mayat iblis lainnya tersedot ke dalam mulut raksasanya. Tiba-tiba, mata katak itu melebar, dan ia tercekik dan batuk tanpa henti. Krak, krek, krak, semburan batuk terdengar seperti guntur, dan angin menderu bertiup. Sisa-sisa iblis yang tak terhitung jumlahnya tertiup pergi, dan darah dan daging beterbangan di mana-mana. Katak raksasa itu tercekik sampai meneteskan air mata, tetapi ia tidak terlalu peduli. Kengerian menyebar dari matanya ke seluruh tubuhnya, dan ia gemetar ketakutan. Dalam sekejap, bayangan raksasa yang menjulang tinggi itu menyusut miliaran kali, hanya seukuran jari kaki. Meski begitu, katak itu masih batuk dengan ekspresi ketakutan, dan menamparkan perutnya dengan kaki depannya, seolah-olah ingin menamparkan perutnya yang bulat hingga rata. Krak, aku kenyang, aku kenyang. Sayangku, aku takut makan lagi. Setelah meratakan perutnya, katak kecil itu melompat ke arah kapal terbang dan menghilang ke dalam kabut hitam. Dalam sekejap mata, katak itu sudah menyentuh kapal terbang. Melihat Yi Feng berdiri diam di depan, dia menghela napas lega. Dia dengan hati-hati membelai mulutnya dengan kaki depannya, menyeka keringat di wajahnya, dan diam-diam berubah menjadi aliran cahaya dan mengebor ke dalam ring. Yi Feng tidak memperhatikan apapun, dan masih menatap tanah dengan mata terbuka lebar. Tampaknya kabut hitam itu bergulir, dan ada banyak bayangan raksasa yang bergerak. Sayang sekali tidak ada katak raksasa, hanya sekelompok bayi yang berpengalaman. Kaki nyamuk juga daging. Yi Feng tidak pilih-pilih. Dia mengambil parang dan memanen, dan pengalamannya dalam benaknya meningkat. Setelah meregangkan otot-ototnya setelah makan malam, dia kembali ke kapal terbang dan hendak tidur siang. Ketiga orang itu bangun perlahan. King Yin Xianyun dan dua pengikutnya melihat sekeliling dan bertanya, "Ada apa? Apa ada yang salah?" Yi Feng merentangkan tangannya. King Yin Xianyun dan lelaki tua itu mengangguk sedikit. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. "Apakah kamu aman lagi? Kamu benar-benar beruntung." Yi Feng hanya tersenyum tipis. Meskipun dia tidak mengatakannya, hatinya sejernih cermin. Tidak mengherankan, kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat dari ketiga orang ini. Kecuali kodok besar yang tidak tahu situasinya, iblis biasa sama sekali bukan lawannya. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Kodok, berbicara tentang makhluk seperti ini, dia juga memilikinya. Meskipun kodok ini terlihat kecil dan layu, bagaimanapun juga itu adalah produk dari sistem. Mungkin seperti Man-Man, ada sesuatu yang istimewa atau fungsi khusus yang belum dia temukan. Memikirkan hal ini, mata Yi Feng bersinar dengan kebijaksanaan. Dia duduk, memanggil kodok kecil dari cincin, memegangnya di tangannya dan memeriksanya dengan saksama, matanya penuh keseriusan, mencari kemungkinan petunjuk. Mengutak-atik keempat cakarnya, membalikkan kelopak matanya yang besar. Membuka mulut kecilnya, jangan pernah melewatkan titik yang mencurigakan. Pada saat ini, dia adalah Irmo Benz. Pandangan serius yang tiba-tiba menarik perhatian King Yin Xianyun. Mata King diam-diam mengalihkan pandangan, dan melihat kodok di tangan Yi Feng, dan tiba-tiba gemetar karena terkejut. Kodok. Sedikit gemetar, penuh kepanikan. Yi Feng mengangkat matanya ketika mendengar suara itu, dan melihat bahwa ekspresi gadis itu berubah drastis.
Kemudian dia mengingat pertemuan mereka sebelumnya, dan tersenyum tak berdaya untuk menghiburnya. Hei, ini bukan monster yang kamu temui, ini hewan peliharaanku. King Ying Xianyun sedikit tertegun. Melihat lebih dekat, kodok itu hanya berukuran 1 inci, kecil dan halus, dan tampak sangat halus, lebih seperti kodok kecil biasa. Kodok kecil itu berbaring di tangan Yi Feng dengan kelopak mata terkulai, dengan penampilan halus yang tak terlukiskan. Terlepas dari ukuran dan penampilannya, itu sama sekali berbeda dari kerang raksasa yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan jelas jauh lebih imut. Melihatnya beberapa kali lagi, itu tampak sedikit imut. King Ying Xianyun menghela napas lega dan menunjukkan senyum meremehkan diri sendiri. Kodok kecil ini hanya sepanjang 1 inci, dan terlihat imut dan menggemaskan. Itu tampak seperti hewan peliharaan kecil yang imut. Bagaimana mungkin itu kodok raksasa yang menakutkan? Sekali digigit, seseorang akan takut pada tali selama 10 tahun. Itu semua karena kodok raksasa yang terlalu menakutkan, membuat orang takut pada kodok kecil. King Yin Xianyun berkata dengan senyum canggung. Terima kasih telah melindungi kami. Kapal terbang akan berangkat lagi. Kamu harus beristirahat sebentar. Yi Feng mengamatinya untuk waktu yang lama tanpa petunjuk apapun. Kodok kecil itu akan menurunkan kelopak matanya dan terlihat seperti sedang sekarat. Tidak peduli bagaimana dia mengutak-atiknya, kodok itu tidak merespons. Dia merasa mengantuk. Menurunkannya, Yi Feng menguap. Ah, baiklah, aku akan tidur siang. Setelah itu, Yi Feng berbaring di atas perahu terbang, berkedip, dan tertidur. King Yin Xianyun tampak lega dan bersyukur atas kelelahan Yi Feng. Melihat katak kecil di bawah kakinya, menggembungkan pipinya dengan cara yang konyol dan imut, gadis yang dingin dan cantik ini tidak dapat menahan senyum, dan dia merasa ingin menggodanya. Tetapi makhluk kecil itu benar-benar tampak begitu dingin dan mengabaikan apapun yang dia keluarkan. Dalam sekejap mata, ia benar-benar melompat ke tepi perahu terbang. King Yin Xianyun melangkah keluar dengan langkah-langkah giok dan memanggil dengan lembut dan mendesak. Jangan berlarian, sangat berbahaya di bawah sana. Bagaimana katak itu bisa mengerti kata-katanya? Ia melompat langsung dari perahu terbang dan jatuh ke tanah dari ketinggian ribuan kaki. Ini membuat King Yin Xianyun takut. Yi Feng mengabdikan diri kepada mereka dan melindungi mereka sepanjang jalan. Yi Feng tekun membantu mereka menjaga perahu. Jika hewan peliharaan kecil ini mati di tangannya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Yi Feng? King Yin Xianyun melangkah keluar dari perahu terbang dengan bersemangat dan bergegas menuju tanah. Ketika dia menginjak tanah, dia melihat katak kecil itu masih hidup dan terus melompat ke arah kabut hitam. King Yin Xianyun sedikit tertegun, sedikit terkejut dengan benda kecil ini, diam-diam berpikir bahwa itu adalah hewan peliharaan yang tidak biasa. Jika hilang, dia akan sangat kasihan pada Yi Feng. Dia buru-buru mengejarnya, dan kecemasan di matanya menjadi lebih kuat. Tetapi dia baru saja mengambil beberapa langkah. Katak kecil itu benar-benar berhenti, seolah-olah merasakan gerakannya. Tubuh kecil itu membelakanginya, dan tiba-tiba terdengar suara manusia yang dalam. Jangan ikuti aku lagi. Katak ini benar-benar dapat berbicara, itu jelas bukan hal yang biasa. Bab 1038 Kebenaran yang Mengerikan. King Yin Xianyun berhenti karena terkejut, dengan keterkejutan di wajahnya. Katak kecil itu benar-benar dapat mengucapkan kata-kata manusia, dan suaranya dalam dan kaya, seolah-olah menyebar dari langit ke dunia, dan tampaknya telah melewati puluhan juta tahun, mengungkapkan semacam penindasan yang tidak dapat dipatuhi. Seekor katak kecil benar-benar menindasnya. Bagaimana ini mungkin? King Yin Xianyun ragu dan memaksakan senyum di wajahnya. Itu pasti ilusi. Bayangan sebelumnya membuatnya merasa takut. Tepat ketika dia diam-diam mengejek dirinya sendiri karena terlalu gugup. Tiba-tiba, punggung imut yang tersisa langsung ditutupi oleh bayangan yang menutupi langit. Yang bisa dia lihat hanyalah bagian belakang kerang raksasa, dan bahkan kabut hitam di sekitarnya benar-benar tertutup. Yang lebih mengerikan adalah bahwa sisi wajah yang sedikit berbalik sepenuhnya tumpang tindih dengan kerang raksasa yang dia lihat sekilas di lautan mayat. Boom! Dalam sekejap, seluruh tubuh King Yin Xianyun kaku, dan pikirannya berdengung. Rasa tertekan yang mencekiknya mulai menyebar antara langit dan bumi, mengunci setiap inci ruang dengan erat. Dengan hati yang tegang, semuanya menghilang. Hanya ada kabut hitam yang kabur dan katak yang tersisa. Bayangan yang melintas sesaat, tidak dapat ditemukan jejaknya, seolah-olah itu hanya ilusi, tetapi itu membangkitkan rasa takut yang tersembunyi jauh di dalam hati King Yin Xianyun. Terutama wajah sampingnya, yang hampir membuatnya melihat kematian datang. Tetapi dalam sekejap, King Yin Xianyun sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat, dan kakinya mati rasa, hanya berdiri di sana dalam kabut hitam. Bagaimana mungkin? Katak kecil ini, ternyata, sebelum gumaman ngeri itu selesai, tidak ada apapun di depannya. Melihat kembali ke segalanya yang kosong, King Yin Xianyun tampaknya telah mengalami mimpi buruk, seluruh tubuhnya kaku dan telapak tangannya berkeringat. Dalam benaknya, peringatan mendalam sebelumnya datang. Bersikaplah cerdik saat kembali, dan pikirkan dengan jernih apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jika aku ditebas oleh Tuan dengan pisau, aku akan menelanmu sebelum aku mati.
Klik, jantung King Yin Xianyun tiba-tiba menegang, seolah-olah dia diselimuti oleh hantu yang menakutkan. Dia tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Bahkan jika tidak ada sosok di sekitarnya, suara mendominasi yang bergema di benaknya begitu menakutkan sehingga dia takut pada segalanya, dan bahkan berdiri diam pun sedikit enggan. Setelah beberapa napas, dia berkeringat deras, seolah-olah langit runtuh. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi King Yin Xianyun tidak bisa tenang. Bahkan jika wajahnya sedikit mereda, kengerian di matanya seperti gelombang yang melonjak, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, dan tidak pernah berhenti. Tuan, Yi Feng sebenarnya adalah tuan dari keberadaan yang menakutkan ini. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Menggumamkan kata-kata dengan makna yang luar biasa, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara kembali ke kapal terbang. Berdiri dengan tenang di garis depan. Menatap dengan waspada dan takut, Yi Feng masih tertidur. Wajah tampan itu sudah sangat dikenalnya, tetapi tiba-tiba menjadi asing. King Yin Xianyun tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Matanya yang berbinar menunjukkan ekspresi serius, dan jari-jarinya yang terbuat dari batu giok di lengan bajunya diam-diam mengepal. King Yin Xianyun memperhatikan dengan takut, hatinya seperti kekacauan yang kusut. Dia tidak lagi memiliki hal-hal lain di kapal terbang itu di matanya, dan segala sesuatu di sekitarnya sama sekali tidak menarik perhatiannya. Matanya yang jernih hanya menatap Yi Feng yang sedang tidur. Dia gugup dan tidak berani mendekat sama sekali. Dia hanya bisa menatapnya dengan tenang, mencoba mencari tahu sesuatu. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, Yi Feng tidak memiliki kekuatan Tao di tubuhnya, dan dia tampak seperti biasanya. Situasi aneh ini membuat King Yin Xianyun lebih berhati-hati. Dia memperhatikan dalam diam untuk waktu yang lama, dan bahkan napasnya menjadi waspada. Entah berapa lama, kapal terbang itu berhenti di udara lagi. Keduanya mendekat seperti biasa, pemuda itu tampak tenang, memberi hormat dengan tangannya dan berbicara dengan keras. Tuanku, kapal terbang itu harus diperbaiki lagi. Kurasa lebih baik anak ini terus berjaga, sehingga kita bisa. Sebelum kata-kata mantap itu selesai, hanya ada teriakan dingin dan dalam. Diam, pemuda itu tertegun, dan lelaki tua itu juga terkejut. Omelan itu sangat dingin, dan ada sedikit amarah. Dia mendongak dengan ragu, dan melihat bahwa mata Tuan King Yin dingin, dan ada sedikit amarah di wajahnya yang dingin. Tuan muda itu bingung. Mereka bertukar pandang dengan tenang, dan lelaki tua itu juga bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan itu tiba-tiba memarahi. Tidak ada yang salah dengan saran ini. Mungkinkah itu tidak cukup aman? Demi situasi keseluruhan, Tuan tua itu hanya bisa menggigit peluru dan menjelaskan serta menunjukkan rasa hormat. Tuanku, meskipun anak ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, keberuntungannya luar biasa. Dia telah bertugas beberapa kali sebelumnya. Mengapa kita tidak membiarkannya terus menjaga? Kita perlu menghemat tenaga, agar tidak. Di tengah kata-kata itu, omelan itu terdengar lagi, dan nadanya lebih keras. Sudah kubilang diam, tidakkah kau mendengarnya? Omelan dari tuan ini sangat jarang, dan diulang dengan kemarahan yang sangat jelas. Bukan hanya pemuda itu yang tercengang, tetapi bahkan lelaki tua itu tercengang. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, mereka melihat alis King Yin Xianyun dengan cemberut menatapnya. Kali ini kau yang akan menjaganya. Ikuti perintahku dan jangan bertanya lagi. Nada tegas itu mengejutkan punggung pemuda itu dan dia mengangguk dan memberi hormat. Ya, King Yin Xianyun menahan amarahnya dan berbalik dengan acuh tak acuh. Juga, jangan panggil aku, anak laki-laki, lagi. Pemuda itu tercengang dan memberi hormat sebagai tanggapan. Ya, dia berani berdiri perlahan setelah sosok cantik itu pergi. Alisnya berkerut, dan kebingungan di hatinya juga tampak di wajahnya. Dia diam-diam mendekati lelaki tua itu dan memberi hormat dengan bingung untuk meminta nasihat. Tuan Su, katakan padaku, mengapa Tuan tiba-tiba melindungi pria itu begitu banyak? Meskipun aku tidak punya banyak pengalaman, aku tetaplah seorang suci tingkat tinggi. Apakah ada yang salah dengan menyapanya seperti itu? Orang tua itu juga menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak berani berbicara gegabah. Keraguan bergema di hati keduanya, dan mereka hanya bisa menekannya dengan tenang di bawah tekanan Tuan King Yin. Setelah beberapa saat, Tuan muda itu mengambil tanggung jawab untuk menjaga dengan patuh. King Yin Xianyun dan orang tua itu melarikan diri ke alam kekosongan dan kegelapan, menahan napas mereka untuk menjaga kekuatan mereka. Semuanya normal seperti sebelumnya, tetapi sebenarnya itu adalah ilusi. King Yin Xianyun hanya menahan napas, dan kesadarannya merasakan semua gerakan kapal terbang. Dan fokus persepsinya adalah Yi Feng yang sedang tidur. Setelah setengah jam, Yi Feng akhirnya meregangkan tubuh dan duduk. Dengan mata mengantuk dan ekspresi malas, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang tuan. Dia melihat sekeliling dengan kelopak mata terkulai, dan sepertinya sudah waktunya untuk berjaga lagi. Yi Feng kemudian bersorak dan berjalan menuju pemuda yang berdiri dengan tenang di depan. Aku akan berjaga. Kalian harus menyimpan tenaga kalian. Mata pemuda itu berbinar, tetapi kemudian dia menunjukkan rasa malu.
Tidak, Tuan memerintahkanku untuk bertugas. Dia benar-benar keras kepala. Dia harus bertahan ketika diperintahkan. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang baik untuk mendapatkan pengalaman. Jika dia bertemu kodok besar itu kali ini, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Yi Feng juga marah dan mencoba membujuknya. Pemuda itu tidak tahan dengan serangan itu, dan ketika dia melihat bahwa King Yin Xianyun tidak memiliki napas, dia dengan malas setuju. Ini, oke. Terima kasih atas kerja kerasmu, Saudara Yi. Mereka berdua saling memahami, melakukan percakapan ramah yang saling menguntungkan, dan kemudian berpisah. Pemuda itu sedang beristirahat dan tidur di samping, dan Yi Feng juga berdiri di garis depan kapal terbang dengan semangat tinggi. Semua ini diperhatikan oleh King Yin Xianyun. Dia tidak terlalu peduli dengan kecerobohan pemuda itu, dan kesadarannya hanya diam-diam mengunci gerakan Yi Feng. Dia ingin mengetahui tebakannya dan melihat bagaimana Yi Feng berjaga. Perjalanan ini benar-benar terlalu stabil. Terutama setiap kali Yi Feng bertugas jaga, dia selalu tenang dan tidak pernah menghadapi risiko apapun. Agak aneh bahwa dia aman dan terlindungi. Ketika tiba giliran mereka, mereka akan bertarung dengan sengit setiap saat. Situasi ini sangat berbeda dari dunia, tidak mungkin itu selalu disebabkan oleh keberuntungan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa memiliki keberuntungan seperti itu. Yi Feng tidak mungkin benar-benar anak keberuntungan, bukan? King Yin Xianyun mungkin skeptis sebelumnya, tetapi sejak dia menemukan bentuk asli kodok itu, dia yakin pasti ada petunjuk. Bahkan jika Yi Feng hanya berdiri diam di garis depan, kesadaran King Yin Xianyun sama sekali tidak rileks. Setelah memperhatikan selama beberapa napas, dia akhirnya melihat Yi Feng mulai bergerak. Pedang panjang yang aneh dikorbankan dan dibawa di pundaknya. Tindakan ini langsung memenuhi rasa ingin tahunya. Apa yang akan dia lakukan? Sebelum tebakan itu muncul di benaknya, Yi Feng sudah melompat dari kapal terbang. Bab 1039 sedikit lebih kuat Swiss. King Yin Xianyun tidak bisa lagi duduk diam dan tiba-tiba membuka matanya. Didorong oleh rasa ingin tahu yang besar, dia mengabaikan bahaya yang tidak diketahui dari kabut hitam dan diam-diam melarikan diri dari kapal terbang, mengikuti sosok yang membawa pisau dari kejauhan. Memasuki kabut hitam, dia melihat pisau itu menyala seperti jaring dan darah serta daging beterbangan. Sosok yang sendirian itu bergegas ke lautan hitam bayangan raksasa klan iblis, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Kemanapun pisau panjang itu pergi, tidak ada musuh. Mayat itu dipisahkan dengan satu pisau, dan klan iblis yang kuat itu terbunuh dan merangkak. Memotong melon dan sayuran sama seperti ini. Mata indah King Yin Xianyun bergetar, dan jari-jarinya yang seperti batu giok dengan ringan menutupi bibir merahnya. Terkejut. Kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia telah menebaknya di dalam hatinya, dia membayangkan bahwa Yi Feng memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tetapi melihatnya dengan matanya sendiri saat ini, King Yin Xianyun masih terkejut dan hatinya penuh dengan gelombang. Dia menatap kosong dan tidak berani berbicara sama sekali. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Yi Feng akan menjadi eksistensi yang begitu menakutkan, berjalan di antara para iblis seolah-olah berjalan di tanah datar, tak terkalahkan seperti dewa. Ini bukan lagi eksistensi yang dapat dia lawan. Mereka bertiga mungkin tidak jauh lebih kuat dari monster-monster ini di tangan Yi Feng. Yang lucu adalah bahwa mereka memperlakukan seorang master seperti itu sebagai setengah orang suci selama seluruh proses. Syok dan malu saling terkait, hati King Yin Xianyun bergejolak. Melihat lautan darah, dia hampir jatuh ke dalam stagnasi. Saya tidak tahu kapan, Yi Feng telah datang dengan pisau besar, dengan senyum yang berpikiran terbuka dan mudah didekati di wajahnya. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih menemukan saya. Saya ingin bersikap sedikit rendah hati, diam-diam membunuh monster, dan mencari kematian. Tetapi karena saya tertabrak, saya hanya bisa menunjukkan kartu saya. King Yin Xianyun tersambar petir, dan buru-buru membungkuk dengan hormat. Salam, Senior Yi. Kami buta sebelumnya, jika kami bersikap kasar, saya harap Anda akan memaafkan kami. Kesopanan berlebihan yang tiba-tiba itu jarang terjadi dalam hidupnya, yang membuat Yi Feng sedikit tidak nyaman. Dia tersenyum dan menyingkirkan pisaunya, dan menjawab dengan tenang. Saya mungkin sedikit lebih baik dari kalian, kalian terlalu sopan. Dia rendah hati dalam kata-katanya, dan sama sekali tidak menyebutkan pelanggaran sebelumnya. Pikiran yang luas, sikap seorang guru. King Yin Xianyun berterima kasih, tetapi juga lebih ingin tahu. Terima kasih, Senior Yi. Maafkan saya karena bertanya, Anda berada di alam apa? Pertanyaan ini agak sulit. Berbicara tentang alam, Yi Feng sendiri tidak begitu jelas. Dia hanya dapat menyimpulkan secara kasar dari pengalaman sebelumnya bahwa kultivasinya lebih baik daripada ketiga orang ini. Mengenai perbedaannya, seharusnya tidak terlalu besar. Tanpa terlalu memperhatikan, dia menggaruk hidungnya dan berkata dengan santai. Anda terlalu sopan. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa saya harus sedikit lebih baik dari Anda? Itu seharusnya hanya sedikit. Sedikit. Itu seharusnya tidak lebih kuat dari alam, tetapi seorang senior dari alam yang sama. King Yin Xianyun mengangguk, dan dapat menerima pernyataan ini.
Yunsing pernah berpartisipasi dalam Perang Langit Berbintang. Bahkan jika itu layu setelahnya, itu masih memiliki beberapa latar belakang. Tidak terlalu mengejutkan untuk memiliki master senior seperti itu. Mengetahui bahwa kultivasi Yi Feng sedikit lebih kuat, tekanan King Yin Xianyun sedikit berkurang. Namun, memikirkan kodok yang mengerikan itu, dia ragu-ragu dan tidak bisa tidak menyebutkannya. Senior, kodokmu hanya. Melirik wajah gugup gadis itu, Yi Feng mengambil alih percakapan untuk menghiburnya dan meredakan suasana yang sedikit canggung. Tidak masalah, kodok itu lari, aku tahu segalanya. Jangan terlalu peduli, bagaimanapun, benda itu tidak berguna, jangan terlalu terkendali, mari kita santai seperti sebelumnya. Tidak masalah, itu tidak berguna. King Yin Xianyun tertegun di tempat dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Apakah kata-kata seperti ini benar-benar dapat digunakan untuk menggambarkan kerang raksasa yang menutupi langit? Keberadaan yang mengerikan seperti itu juga merupakan makhluk raksasa yang ditakuti semua orang di Lansing. Di mulut senior ini, bagaimana mungkin itu seperti sepotong besi limbah, seolah-olah manusia tidak akan begitu tenang ketika mereka kehilangan ayam dan bebek. King Yin Xianyun bingung dan hanya bisa melihat Yi Feng tersenyum tipis dan berjalan pergi. Ayo kembali, kita tidak bertemu banyak monster kali ini. Sosok yang pergi dengan santai dengan tangan di belakang punggungnya masih sangat biasa, tetapi tampak tak terduga, yang membuat King Yin Xianyun sangat takut sehingga dia penuh dengan rasa takut. Hanya melihat dari kejauhan sudah cukup untuk membuatnya mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Dia kembali sadar dan mengejarnya, dan akhirnya menyusul para senior yang kembali ke kapal terbang. Ketika mereka duduk bersebelahan lagi, King Yin Xianyun tidak bisa lagi tetap tenang, dia juga tidak bisa bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Penampilannya yang tampaknya tenang hampir tidak dapat menyembunyikan kengerian di hatinya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang muda yang hidup bersama siang dan malam akan menjadi tuan seperti itu. Di Yunsing, tempat bakat-bakat telah menurun dan tertutup selama 100.000 tahun, masih ada senior yang lebih baik dari mereka. Duduk dengan tenang, mata King Yin Xianyun yang indah menunjukkan kekaguman. Yi Feng masih begitu damai dan bertanya dengan santai. Pintu apa itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? King Yin Xianyun dengan cepat menjawab, dengan nada hormat dan kata-kata yang hati-hati. Senior yang terhormat, berdasarkan jadwal saat ini, kita mungkin akan mencapai pusat alam iblis tempat gerbang langit berbintang berada besok. Pusat alam iblis, seharusnya ada banyak iblis di sana. Yi Feng melihatnya dengan rasa ingin tahu, dengan sedikit harapan di matanya. Apakah di sana berbahaya? King Yin Xianyun menjawab dengan serius, dan dia tahu segalanya. Senior yang terhormat, pusat alam iblis adalah tempat para iblis berkumpul. Hampir semua elit iblis ada di sana. Mereka tidak hanya memiliki kultivasi tinggi dan tubuh yang kuat, tetapi juga menguasai rahasia yang unik bagi para iblis. Mereka sangat menakutkan. Yang paling berbahaya adalah para iblis itu juga sangat cerdas dan licik. Mereka tidak memiliki moralitas yang kita manusia ketahui. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Sudah biasa bagi mereka untuk membunuh rekan senegaranya. Mereka adalah sekelompok makhluk yang kejam dan jika kita tidak menghadapi iblis, kita bertiga tidak perlu berjaga-jaga sepanjang waktu dan menyimpan kekuatan kita di tengah jalan. Mata King Yin Xianyun penuh dengan ketakutan. Baru setelah dia menatap Yi Feng, dia menunjukkan senyum penuh hormat. Tentu saja, sekarang kita memiliki seorang senior bersama kita, itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Melirik ketakutan di mata gadis itu, Yi Feng tersenyum dan mengangguk, merasa sangat puas. Sama-sama, iblis memiliki kultivasi yang kuat dan IQ yang tinggi, tampaknya tidak ada kelemahan. Ini hebat, semakin kuat semakin baik. Kali ini, seharusnya ada peluang bagus untuk berhasil dalam mencari kematian. Jika tidak, itu juga bisa mendapatkan banyak pengalaman. Bagaimanapun, jumlah pengalaman yang dia dapatkan dari membunuh monster terkait dengan kekuatan monster. Setelah seharian berlayar, kapal terbang itu memasuki dunia yang aneh. Langit tiba-tiba menjadi cerah, dan kabut hitam yang bergema berkumpul di tanah, bergulung-gulung seperti sungai Yangtze. King Yin Xianyun berdiri dengan tenang di depan perahu terbang, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Merasakan suasana yang luar biasa, Yi Feng juga perlahan berdiri dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, kabut hitam melonjak seperti air pasang, bergelombang dan bergelombang di tanah, hanya menyisakan jalan berdarah panjang yang ditutupi dengan tulang-tulang raksasa yang menakutkan. Bahkan jika Anda melihat dari kejauhan di perahu terbang, Anda masih dapat merasakan napas kematian yang mengerikan. Di kedua sisi jalan yang panjang, bunga-bunga merah darah yang mempesona mekar, mengungkapkan pesan-pesan berbahaya dalam keindahannya. Mungkinkah itu? Yi Feng bertanya dengan rasa ingin tahu dengan harapan di matanya. King Yin Xianyun di sampingnya melihat ke belakang dengan serius dan mengangguk dengan tegas. Ya, itu adalah pusat domain hitam, dan itu juga tempat para iblis berkumpul. Saat dia berkata, King Yin Xianyun mengulurkan tangan gioknya dan menunjuk ke kejauhan. Senior Yi, cahaya itu seharusnya adalah gerbang langit berbintang.
Yi Feng menatap jauh ke arah yang ditunjuknya, dan memang melihat seberkas cahaya gelap, menampakkan warna hitam pekat, naik dari tanah hingga ke awan, dan bahkan awan hitam di langit pun tak dapat menutupinya. Dari kejauhan, itu bagaikan mercusuar kematian. Kegelapan yang tak berujung berkumpul dan melonjak dalam cahaya itu, seolah-olah kekuatan yang sangat mengerikan sedang terbentuk di dalamnya, dan bencana yang menghancurkan dunia akan segera terjadi. Bab 1040 ternyata dia adalah seorang master. Senior Yi Feng begitu terpesona sehingga ada secercah harapan langka di matanya. Pada saat yang sama, dia juga menemukan sesuatu yang aneh, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Itu tidak benar. Gerbang langit berbintang, kedengarannya seperti gerbang, bukankah seharusnya sangat lebar? Sekarang tampaknya hanya berupa garis dari kejauhan, apakah terlalu jauh? Pertanyaan ini juga menarik perhatian King Yin Xianyun. Saat kapal terbang bergerak maju, ada juga beberapa keraguan dalam kata-kata King Yin Xianyun. Gerbang langit berbintang tampaknya tertutup, dan iblis tampaknya bersembunyi di suatu tempat, tidak menunjukkan terlalu banyak sosok. Ini memang sangat aneh. Tetapi apapun alasannya, tujuan perjalanan kita adalah untuk menghancurkan gerbang ini, dan kita tidak boleh membiarkan iblis mengirimkan lebih banyak kekuatan melalui gerbang ini. Suara tegas itu jatuh, dan semangat juangnya kuat. Kapal terbang itu bergegas menuju jalan tulang dan segera berhenti di udara. Setelah melihat jalan tulang panjang itu dengan sungguh-sungguh, mereka bertiga berangkat ke tanah satu demi satu. Yi Feng juga melompat dari kapal terbang dengan penuh harap dan mengejar ketiga alien itu dalam sekejap. Berdiri 100 kaki jauhnya dari jalan tulang panjang itu, bunga-bunga berwarna darah yang mempesona itu membuat orang-orang merasa ngeri. Ujung jalan tulang itu tertutup oleh awan hitam, dan tidak ada gerakan yang terlihat sama sekali, juga tidak terlihat wajah sebenarnya dari gerbang langit berbintang itu. Ada hawa dingin yang menusuk di sekeliling. Di langit, tampak ada warna darah samar-samar, bergema dalam bentuk dan pola yang rumit, dan bau darah yang menyengat menyebar ke sekeliling. Orang tua itu membelai janggutnya dengan wajah serius, mendongak beberapa kali, berbalik dan berbicara. Tuanku, tampaknya iblis telah menyiapkan semacam formasi di sini, jadi Anda masih harus berhati-hati. King Yin Xianyun juga mengangguk sedikit dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Baiklah, mari kita masuk ke dalam formasi bersama-sama, dan jangan ceroboh. Merasakan situasi yang serius, meskipun Yi Feng tidak merasakan sesuatu yang istimewa, dia datang ke sini untuk mencari kematian, jadi dia tidak peduli. Akan lebih baik baginya untuk melakukan pekerjaan menjelajahi jalan ini. Hampir tanpa ragu, Yi Feng berbisik kepada gadis itu. Bagaimana kalau aku pergi duluan? Mata King Yin Xianyun menunjukkan rasa terima kasih, dan sedikit kepercayaan diri terlihat di wajahnya. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Tapi kali ini, senior tidak perlu mengambil tindakan. Meskipun kultivasimu kuat, kami bukan orang biasa. Kami telah dipersiapkan sejak lama. Tidak sulit untuk mendobrak gerbang klan iblis. Suara lembut itu jatuh, dan cahaya di tangan gadis itu berkumpul. Pedang yang sangat menyilaukan muncul, badan pedang itu ramping dan cahaya dinginnya menarik perhatian, dan gagangnya bertatahkan berbagai permata, yang sangat keren. Mata Yi Feng berbinar, dan dia melihat gadis itu memegang pedang dengan percaya diri di depannya. Senior, ini adalah prajurit surgawi. Menghancurkan formasi klan iblis dan menghancurkan gerbang langit berbintang sepenuhnya bergantung pada pedang ini. Mata Yi Feng bingung ketika mendengarnya, dan wajahnya bingung dan kuat. Wah, sungguh menakjubkan. King Yin Xianyun mendengar pujian itu dan juga sedikit percaya diri, dengan bintang-bintang bersinar di matanya yang jernih. Formasi klan iblis ini tidak dapat diremehkan. Gerbang langit berbintang juga luar biasa. Senjata suci mungkin tidak dapat melakukan apapun tentangnya, jadi aku mengeluarkan prajurit surgawi ini, yang satu tingkat lebih kuat dari prajurit suci. Meskipun menggunakan prajurit surgawi akan menghabiskan banyak kekuatan, selama itu dapat menghancurkan gerbang iblis ini, itu sepadan. King Yin Xianyun penuh percaya diri pada prajurit surgawi di tangannya, dan ada sedikit kerinduan di matanya. Senior, kultivasimu seharusnya hampir menyentuh tingkat surgawi, kan? Yi Feng tercengang oleh pertanyaan itu, menggosok hidungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dia bisa tahu apa kultivasinya? Sejujurnya, itu sedikit lebih kuat dari ketiga orang ini, tetapi dia benar-benar tidak tahu seberapa spesifiknya. Melihat senyum Yi Feng yang tidak berkomitmen, King Yin Xianyun tidak berani bertanya lebih banyak. Dia melangkah maju dengan langkah lembut, memegang prajurit surgawi dengan penuh percaya diri. Kultivasi senior memang mendalam, tetapi tanpa prajurit surgawi, tidak mudah untuk menghancurkan formasi klan iblis, dan sulit untuk menghancurkan gerbang langit berbintang. Ini adalah tugas kita, jadi aku tidak akan mengganggumu. Baiklah. Dalam hal ini, Yi Feng tidak mengatakan apa-apa. King Yin Xianyun mengangguk, dan membawa mereka berdua untuk bergegas maju. Meskipun keduanya berbicara dengan lembut tadi, mereka tidak dapat melarikan diri dari perhatian lelaki tua dan lelaki muda itu.
King Yin Xianyun penuh hormat di mana-mana, dan kekaguman yang langka dalam kata-katanya, serta gelar senior, telah membuat lelaki tua dan lelaki muda itu membuka mata lebar-lebar dan meragukan hidup mereka. Jadi setelah berjalan beberapa saat, keduanya tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahu mereka dan bertanya. Tuan, lalu, orang itu kultivasinya dangkal, mengapa kamu begitu menghormatinya? Bagaimana dia bisa menjadi senior? King Yin Xianyun berhenti ketika mendengar suara itu, dan melirik keduanya dengan mata dingin. Apakah kamu ingat kerang raksasa yang menutupi langit? Betapa mengerikannya kerang raksasa itu, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Orang dewasa itu tiba-tiba menyebutkan keberadaan yang begitu menakutkan, apa hubungannya dengan Yi Feng? Keduanya tercengang ketika mendengar suara itu, dan ada sedikit kebingungan di mata mereka. Itu adalah hewan peliharaan senior Yi Feng. Pria muda itu terkejut dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pria tua itu sedikit tenang, dan dia hampir terpeleset. Sungguh keberadaan yang mengerikan dari raksasa yang menutupi langit itu. Mudah bagi mereka untuk memburu iblis. Bahkan mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Bagaimana mungkin itu adalah hewan peliharaan Yi Feng? Bagaimana mungkin ini mungkin? Sementara keduanya berdiri di sana dengan linglung, suara dingin King Yin Xianyun tidak berhenti. Ketika senior Yi Feng berjaga, suasana tidak benar-benar tenang, tetapi ada sejumlah besar iblis yang datang untuk menyerang, jauh lebih banyak daripada yang kita hadapi. Setiap kali, mereka dibantai oleh senior sendirian. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Senior membunuh iblis-iblis itu dengan pisau seolah-olah dia berada di ruang kosong. Ledakan. Kata-kata yang mengejutkan itu langsung meledak di benaknya. Pria tua dan pria muda itu kehilangan kesadaran dan berdiri di sana dengan bodoh. Mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir, dan kepala mereka mulai berdengung. Ya Tuhan, mereka benar-benar tidak pernah berani berpikir bahwa kebenarannya seperti ini. Pria muda yang paling rendah hati selama seluruh proses dan tampaknya memiliki kultivasi terlemah sebenarnya adalah pria besar dengan kultivasi yang mengerikan, dan dia juga memiliki hewan peliharaan seperti raksasa yang menutupi langit. Kedua orang itu terkejut dengan naik turunnya hati mereka, tetapi mereka memikirkan masa lalu sekaligus. Mereka tiba-tiba saling memandang, dan ketakutan muncul di mata mereka. Sudah berakhir. Mereka biasa memperlakukan senior Yi sebagai seorang pria muda dan berulang kali berbicara kasar kepadanya. Ini benar-benar berakhir. Tenggorokan tuan muda itu kering dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu melihat tangannya, dan teringat bahwa dia telah menepuk bahu senior Yi. Dia tiba-tiba gemetar, dan kakinya mulai melemah. Ini dia, rasanya seperti aku telah bunuh diri ribuan kali tanpa menyadarinya. Apa yang harus aku lakukan? Keduanya berdiri kaku seperti patung batu, dengan air mata di wajah mereka. Suara ragu datang dari belakang, dan itu terdengar seperti guntur di telinga mereka. Hei, kenapa kamu tidak pergi? Dia melihat ke belakang perlahan dengan keberanian, dan Yi Feng lah yang melangkah maju. Ketika mata mereka bertemu, mereka berdua langsung menegakkan tubuh mereka, dan krisis bencana yang akan datang melonjak ke dalam hati mereka. Tiba-tiba, mereka disambar petir dan tidak berani bergerak sama sekali.